Assalamualaikum. Tunggu sebentar. Kirain siapa? Maaf ya, nggak ngabarin dulu. Susah dihubunginnya dari semalam. Iya, soalnya HP saya hilang. Serius? Hilang ada yang ngambil? Iya. Udahlah, nggak apa-apa. Saya mah udah biasa. Lagian masih banyak HP di rumah. Oh, masa sih, Pak? Iya tuh. Yang 17 Pro nggak kepake. Ya, paling kepake buat garuk-garuk punggung. Ya ampun. Segitunya? Oh iya, ada apa Pak Jael kesini? Bunda, saya mau pakai uang dulu 500.000. Soalnya saya nggak punya uang cash. Gitu ya? Iya, maksud saya potong aja angsuran motor ya. Tapi gini aja deh, saya juga nggak mau ketipu ya Pak ya. Siniin dulu STNK sama BPKB-nya, baru saya kasih 500.000. Aduh. Alah, ya masih di sono atuh di rumah si Rungkat BPKB-nya. Apa gua ke rumah si Rungkat aja ya? Siapa tahu lagi nggak ada orangnya. Pak Jael melangkah pergi dengan kepala penuh rencana. Permintaan Bunda Laras soal STNK dan BPKB terus terngiang di benaknya. Bercampur dengan rasa panik karena uang di sakunya benar menipis. Ia tahu, tanpa berkas itu, semua rencananya bakal mentok. Motor tetap di tangan orang lain, angsuran tak bisa dicairkan, dan citra calon suami mapan yang ia bangun perlahan runtuh. Pak Jael hafal betul tempat itu. Dulu, saat masih sering numpang hidup, ia beberapa kali melihat Pak Rungkat menyimpan berkas penting di lemari kayu tua dekat kamar depan. Lemari itu tak pernah benar-benar dikunci rapat, hanya diselipkan kunci kecil yang mudah dipatahkan kalau tahu caranya. Langkahnya diperlambat saat mendekati rumah itu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan gang sedang sepi. Hanya suara tetesan air hujan sisa semalam dan dengung jauh kendaraan di jalan besar. Hatinya berdegup lebih cepat, tapi pikirannya justru terasa dingin. Dalam benaknya, ia meyakinkan diri bahwa ini bukan mencuri, hanya meminjam. Nanti, kalau semua beres, ia bisa mengembalikannya. Setidaknya, itulah alasan yang ia pegang erat-erat agar tak merasa terlalu bersalah. Pagar rumah Pak Rungkat tak terkunci. Dorongan kecil saja sudah cukup membuatnya terbuka. Pak Jael masuk dengan langkah hati-hati, berusaha tak menimbulkan suara. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada televisi menyala. Tak ada radio, bahkan aroma kopi yang sering tercium pun tak ada. Sepertinya Pak Rungkat memang sedang pergi. Ia langsung menuju kamar depan. Lemari kayu tua itu masih di tempat yang sama, sedikit miring, dengan permukaan penuh goresan. Pak Jael jongkok, tangannya gemetar saat meraba kunci kecil di pintu lemari. Dengan gerakan cepat, ia mencongkel kunci itu. Bunyi retakan kecil terdengar, membuat napasnya tertahan sesaat. Ia berhenti, menunggu beberapa detik, memastikan tak ada langkah kaki mendekat, sunyi. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya, map-map lusuh bertumpuk tak beraturan. Papa Jael mengaduknya dengan tergesa. Matanya menyapu satu per satu label tulisan tangan yang sudah mulai pudar. Akhirnya, ia menemukan map coklat yang ia cari. Jantungnya berdegup semakin kencang saat ia membuka isinya. STNK dan BPKB motor itu masih utuh di sana. Tanpa berpikir panjang, Pak Jael menyelipkan berkas itu ke dalam tas kecil yang ia bawa. Tangannya sempat berhenti sejenak, rasa ragu menyelinap, tapi segera ia tepis. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia menutup kembali lemari, mencoba mengembalikannya seperti semula. Meski bekas congkelan tetap terlihat jika diperhatikan dengan saksama saat melangkah keluar rumah. Perasaan lega bercampur cemas menyelimuti dirinya. Ia tahu, sejak detik itu semuanya berubah. Langkahnya mungkin terlihat ringan, tapi di balik itu ada konsekuensi yang menunggu. Pak Jael berjalan menjauh dari rumah Pak Rungkat, membawa berkas yang bukan miliknya. Tanpa sadar bahwa tindakannya ini akan menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar dari sekadar angsuran motor. Pak Jael tak langsung pulang. Ia memutar arah,
berjalan memanjang menyusuri gang lain, seolah ingin menghapus jejak. Tas kecil di pundaknya terasa jauh lebih berat dari biasanya, bukan karena isinya, tapi karena rasa gelisah yang mulai merayap. Setiap suara motor yang lewat, setiap pintu rumah yang terbuka, membuatnya refleks menunduk dan mempercepat langkah. Di sebuah warung kecil, ia berhenti sebentar. Bukan untuk membeli apapun, hanya untuk menenangkan diri. Pikirannya sudah melompat jauh ke depan, membayangkan wajah Bunda Laras saat melihat STNK dan BPKB itu. Uang 500.000 akan berpindah tangan, masalah angsuran sedikit tertutup. Dan citra dirinya kembali terselamatkan, setidaknya untuk sementara. Namun, ia lupa satu hal, rumah Pak Rungkat tak sesepi yang ia kira. Siang itu, Pak Rungkat pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu melangkah masuk ke kamar depan, matanya langsung tertuju pada lemari kayu tua yang posisinya sedikit berubah. Nalurinya langsung bekerja. Ia membuka lemari itu dan menemukan map coklatnya kosong. Dadanya sesak, amarah bercampur panik. Tak banyak orang yang tahu persis isi lemari itu, dan nama Pak Jael muncul pertama di kepalanya. Sementara itu, Pak Jael sudah tiba kembali di rumah Bunda Laras. Ia merasa sedikit lebih percaya diri, meski keringat dingin masih membasahi tengkuknya. Berkas-berkas itu ia susun rapi, seolah semuanya memang miliknya sejak awal. Di kepalanya, ia sudah menyiapkan cerita cadangan jika ada pertanyaan yang terasa terlalu tajam. Uang akhirnya berpindah ke tangannya. Jumlahnya memang tak besar, tapi cukup untuk menambal hidup beberapa hari ke depan. Pak Jael pergi dengan senyum tipis, merasa satu langkah lebih dekat dengan rencana besarnya. Ia tak tahu bahwa pada saat yang sama, Pak Rungkat sudah mulai bertanya ke tetangga, mencoba memastikan siapa saja yang terakhir kali datang ke rumahnya. Malam itu, Pak Jael duduk sendirian di kamarnya. Uang tergeletak di meja, STNK dan BPKB tersimpan di sudut tas. Bukannya merasa tenang, dadanya justru semakin sesak. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Pak Rungkat melapor, orang-orang mulai mengaitkan namanya, dan semua topeng yang ia pakai runtuh dalam sekejap. Di luar, hujan turun lagi. Suaranya menghantam atap, sama seperti malam ketika kontrakan bocor dan masalah kecil mulai menumpuk menjadi satu. Pak Jael menatap langit-langit, menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar langkah nekat, melainkan pintu menuju rangkaian masalah yang mungkin tak bisa ia kendalikan lagi. Hujan tak kunjung reda. Air menetes dari sela genteng, jatuh tepat ke ember kecil di sudut kamar Pak Jael. Bunyi tetesannya berirama. Pelan tapi konsisten, seperti pengingat bahwa sesuatu sedang bocor bukan hanya atap, tapi juga hidupnya. Ia mencoba memejamkan mata, namun pikirannya terus berputar. Keesokan paginya, kabar bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Nama Pak Rungkat mulai terdengar di warung diging, di obrolan singkat para tetangga. Ada berkas yang hilang. Ada orang yang masuk rumah tanpa izin. Dan seperti dugaan Pak Jael semalam, arah cerita perlahan mengerucut ke satu nama yang terlalu sering muncul dalam urusan tak beres. Pak Jael memilih bersembunyi dalam kesibukan palsu. Ia mondar-mandir pura mengurus ini itu, seolah hidupnya masih berjalan normal.